Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Anda yang telah sudi meluangkan waktu untuk hadir lagi di sini. Khusus bagi yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga renungan hari ini bisa menjadi teman perenungan yang mendalam. Sebagai bahan renungan hari ini, yuk kita simak obrolan antara dua orang yang telah bersahabat lama, namun keduanya sedang mengalami situasi kehidupan berbeda. Dengarkan baik-baik, karena dari percakapan mereka, kita akan belajar bahwa cara kita memandang hidup, apakah sebagai sebuah penerimaan atau sebuah pemberian, bisa menentukan realitas yang kita jalani. Halo Mas, lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu sekarang? Wah, lama benar ya. Saya masih bertahan, meski hidup makin sungit. Saya mengerti. Saya ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin bisa membuat perspektifmu berbeda. Bukan soal uang atau bantuan langsung. Maksud Bapak? Ingat pola yang sering kita lihat dulu. Ketika seseorang fokus meminta, apapun bentuknya, tubuh dan pikiran ikut menyesuaikan. Realitas di sekeliling pun ikut mendukung posisi itu. Maksud Bapak, saya peminta? Bukan menilai. Maksud saya, doa atau harapan yang semata-mata meminta kadang justru menempatkan kita pada posisi penerima. Alam semesta menyesuaikan sehingga kondisi awal bisa terasa lebih sulit. Ya, memang terasa begitu. Saya berdoa, berharap rezeki datang, tapi malah terasa semakin berat. Nah, bayangkan kalau pola itu dibalik. Tanamkan diri seolah sudah mampu memberi. Fokus pada kemampuan, bukan sekedar meminta. Batin akan menyesuaikan realitas. Jadi, maksud Bapak bukan meminta tapi menumbuhkan rasa mampu memberi. Tepat. Sama seperti prinsip ekonomi. Manusia ingin keuntungan maksimal dengan modal minimal. Itu pola batin. Jika kita menanam rasa kaya dan memberi, realitas pun bisa mengikuti. Saya mulai paham. Meski tubuh saya tak lagi sekuat dulu, saya masih punya keahlian. Betul, kita bukan memberi ikan mas, tapi mengajari cara memancing. Fokus pada strategi batin dan pikiran, itu yang menentukan hasil. Jadi selama ini saya terlalu terjebak menjadi peminta. Mungkin itu penyebab kesulitan saya. Persis, sadari pola itu dan alur hidupmu bisa menyesuaikan. Pikiranmu adalah benih, apa yang ditanam, itulah yang tumbuh. Bapak, boleh saya cerita sedikit pengalaman nyata beberapa hari ini? Silahkan mas, ceritakan saja. Saya mencoba membantu tetangga kecil yang sedang kesulitan. Awalnya terasa berat, tapi lama-lama saya merasakan kepuasan sendiri. Seolah energi saya ikut berubah. Itu contoh nyata. Fokus memberi, bukan menerima. Tubuh dan batin menyesuaikan, dan realitas mulai menegaskan pola itu. Saya mulai melihat benang merahnya, Bapak. Bagaimana pikiran dan fokus batin saya benar-benar membentuk pengalaman saya. Tepat sekali. Dan Mas, ada hal penting yang ingin saya tambahkan. Kebiasaan mengeluh, entah disadari atau tidak, efeknya sangat buruk. Tubuh dan pikiran kita menyesuaikan kondisi itu, dan pola itu bisa memperparah kesulitan yang kita alami. Ya, saya memang sering mengeluh, kadang tanpa sadar. Kalau Mas ingin lebih jelas, coba buka dan simak salah satu video di channel Kontemplasiku yang membahas bahaya kebiasaan mengeluh. Selain itu, lihat juga video-video lain yang ada di channel. Banyak yang bisa jadi pelajaran, dan kalau dirasa bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain. Baik Bapak, saya akan menyimak dan mencoba menerapkan pemahaman itu. Bagus. Ingat Mas, perubahan besar dimulai dari pikiran dan kebiasaan sehari-hari. Fokus memberi, sadar pola batin, dan jauhi keluhan yang tak perlu. Realitas akan menyesuaikan, tapi langkah awal ada di tengahmu. Saya mulai mencoba mempraktikkan itu. Bahkan ketika menghadapi tantangan kecil sehari-hari, saya mencoba melihat cara memberi atau memanfaatkan keahlian saya, bukan mengeluh. Itu langkah awal yang baik. Semakin Mas konsisten, energi yang dirasakan akan berbeda. Alam semesta merespon dari pikiran dan kebiasaan. Saya mulai merasa bahwa walau usia sudah bertambah, masih ada kesempatan untuk menanam benih yang benar. Tepat Mas. Dan ingat, pola ini juga berlaku untuk orang lain yang kita temui. Memberi dan menyebarkan manfaat itu sendiri memperkuat energi positif di sekitar kita. Bapak, saya akan lebih perhatian pada pola pikiran saya, juga berbagi apa yang saya pelajari dengan teman-teman. Bagus Mas. Fokus, beri, sadari pola,
dan jaga pikiran. Realitas akan menyesuaikan, tapi langkah awal ada di tanganmu. Semoga perenungan kita hari ini bisa menjadi pelajaran. Kita melihat dua sahabat yang hampir seumuran, namun memiliki nasib dan aura berbeda. Yang satu nampak lebih tua karena beban hidup yang dirasa, sementara yang lainnya terlihat lebih muda karena kedamaian batin. Pelajaran terbesar dari obrolan mereka adalah tentang pola batin. Ketika kita fokus pada kekurangan dan hanya meminta, realitas seolah menyesuaikan dengan kondisi itu. Namun, ketika kita berani mengubah fokus pada kemampuan untuk memberi, realitas pun akan mengikuti. Semoga kita semua bisa menanam benih pikiran yang terbaik dan menjauhi keluhan yang tidak perlu. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menumbuhkan batin yang senantiasa siap untuk memberi, bukan semata-mata menerima. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.